Assalamualaikum, perkenalkan namaku Senja Firsta, siswi kelas 4 SD Al-Azhar Cipaburi Parahyangan. Di kesempatan kali ini, aku mau menceritakan buku terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang berjudul Suara Naon Eta atau Suara Apa Itu. Buku ini aslinya dalam bahasa Sunda ditulis oleh Lina Herlina dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Anne Rizky Amalia. Oh ya, video ini aku buat dalam rangka berpartisipasi untuk mengikuti lomba bercerita yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ceritanya yuk. Buku ini bercerita tentang Lala, si anak kota yang pindah ke desa karena usaha ayahnya bangkrut. Semua aset termasuk rumahnya yang di kota dijual untuk menutupi kerugian usaha ayahnya. Duh, kasihan banget ya ayahnya Lala. Tapi Lala ini karena masih kecil jadi dia protes. Kenapa sih dia harus pindah ke kampung? Ya namanya juga anak kecil, Lala gak tahu aja kalau sebenarnya banyak hal menyenangkan tinggal di desa. Sepanjang hari Lala nangis aja terus gak mau keluar kamar. Perasaannya tuh gak menentu karena dia juga harus keluar dari les piano. Sekedar info aja ya, main piano itu emang jadi hobinya Lala. Lala emang bercita-cita jadi pianis terkenal. Lala juga jadi makin jauh sama teman-temannya. Ya iyalah, kan teman-temannya masih pada tinggal di kota. Kata Lala, di masa ini tuh dia seperti tinggal di hutan. Karena capek nangis, akhirnya Lala ketiduran tuh. Malamnya Lala kebangun karena pengen ke kamar mandi. Pas ngelangkah keluar kamar, baru satu langkah kedengaran suara tueng-weng-weng, tueng-weng-weng, tueng-weng-weng. Kedengarannya sih dari luar rumahnya. Lala baru pertama kali tuh dengar suara kayak gitu. Dia terkejut, terus balik lagi ke kamarnya. Ke kamar mandinya sampai gak jadi teman-teman. Lala lihat jam, ternyata jam 9 malam. Lala mikir jam segini pasti ayah sama ibunya udah pada istirahat karena siangnya capek beres-beres pindahan. Mana di desa kan rumahnya dingin, sepi. Yang kedengeran sama Lala cuma ada suara hujan rintik-rintik. Lama di kamar, Lala jadi penasaran sama suara yang didengar barusan. Kreket, Lala buka pintu kamarnya, coba beraniin diri. Tapi baru satu langkah udah terdengar lagi tuh suara tewewel tewewel. Malahan kali ini suaranya lebih kencang. Terus Lala dengar ada suara ketukan dari luar kamarnya. Suara apa lagi tuh? Pas dilihat ternyata ibunya Lala belum tidur. Lala seneng banget, langsung dia buru-buru lari buat nyamperin ibunya. Ibunya Lala juga seneng banget lihat Lala. Ibunya Lala tahu pasti Lala lapar. Terus ibunya Lala ngegoreng telur mata sapi buat Lala makan. Karena dari pagi gak makan, Lala kelaparan tuh. Makan banyak banget sampai lahap, ngabisin nasi sampai bersendawa. Tuewewel, tuewewel. Kedengaran lagi suara misterius itu. Lalu Lala nanya ke ibunya, tapi sayangnya ibunya juga nggak tahu. Padahal ibunya juga dengar. Jadi mereka berdua dengar suara aneh itu. Bukan cuma Lala aja. Nah, besoknya Lala pengen jalan-jalan ke sawah. Pas lewat ke belakang rumahnya buat pergi ke sawah, di sana ada rumah. Terus ada orang yang lagi bikin karinding. Taunya itu Mang Udin tetangganya. Buat kalian yang nggak tahu karinding, dengerin terus sampai akhir ya. Tewewel, tewewel, tewewel. Kedengeran lagi suara misterius itu. Dan pas Lala tahu, dia langsung mikir, oh jangan-jangan suara semalam tuh dari sini. Karena penasaran, Lala ngedeketin ke asal suara misterius itu. Tuewewel, tuewewel. Bener aja, suara itu bunyi dari karinding yang dimainin sama Mang Udin. Terus Lala ngangketin Mang Udin, ngucapin salam, ngenalin dirinya sebagai tetangga baru. Mang Udin lagi ngerapin karinding pas Lala nyamperin. Di sana juga ada orang yang lagi ngetes-ngetes suaranya. Di sini Lala jadi ngerasa punya teman yang sama-sama suka musik. Tadi dibilang di awal kan Lala suka main piano, tapi karena baru denger karinding, Lala ngerasa alat musik ini tuh beda banget. Tuewewel, tuewewel, tuewewel. Lala semakin penasaran sama karinding. Dari mana keluar suaranya? Lala terus aja merhatiin. Ada yang kayak jarum terus bergetar kalau karindingnya dipukul.
Lala jadi senyum-senyum sendiri merhatiin Mang Udin yang lagi mainin karindingnya. Bagus tuh, kata Lala. Ternyata Lala suka, teman-teman. Lala jadi mikir, kayaknya bisa tuh karinding dimainin bareng sama piano. Kalau piano, Lala udah bisa maininnya. Lah, kan dia dulunya les piano. Lala jadi semakin penasaran pengen nyobain karindingnya. Tapi pas dilihat Mang Udin masih belum selesai bikin karindingnya. Lala jadi segen karena dari tadi merhatiin Mang Udin, Lala sampai hafal karinding dibikinnya dari bambu yang ukurannya 20 cm. Dikasih tanda pakai ragaji, terus dirawat pelan-pelan bagian belakangnya. Bagian tengahnya dibelah buat nyimpen jarumnya. Melihat Lala tertarik, Mang Udin jadi cerita kalau dulu tuh karinding dipakai buat petani daerah situ buat ngusir hama sawah kayak belalang, jangkrik, burung, terus apa lagi ya? Ya pokoknya binatang tersebut takut sama suara karinding. Nah, makin kesini, karinding jadi alat musik tradisional masyarakat Sunda. Bisa dimainin bareng sama alat musik lainnya kayak kecapi dan suling. Lala mikir, bisa jadi kecoa juga takut sama karinding. Lucu ya Lala ini. Terus Lala dikasih satu karinding sama Mang Udin. Diajarin cara maininnya juga. Dipegang sejajar, terus disimpan di mulut. Dimaininnya dipukul, dipantulin sama tangan kanan. Lala bawa pulang tuh karindingnya yang dikasih sama Mang Udin tadi. Sambil senyum-senyum seneng, Lala mainin karinding di rumahnya. Ibu yang lihat jadi heran, Lala main apa tuh? Pas dilihat ibunya juga seneng karena Lala kelihatan bahagia. Jadi gitu sob ceritanya. Gimana? Pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Diskusi di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama cerita yang kayak gini, komen juga guys. Kalau rame nanti aku terusin. Pamit ya. Assalamualaikum.